Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Pastinya kalian masih tetap menjaga kesehatan, masih memakai masker, masih mencuci tangan pakai sabun, dan masih menjaga jarak untuk menghindari penyakit wabah COVID-19 yang sedang melanda ini. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang Ayo Belajar Al-Quran dengan kompetensi dasar 3.2 memahami pesan-pesan Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. Namun sebelumnya, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu agar hati kita tetap senang meskipun kita tidak bisa dipertemukan di bangku sekolah. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita harus senang selalu membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pada materi ini kita akan belajar untuk membaca dan menghafal Quran Surat Al-Ikhlas dan mengamalkan Surat Al-Ikhlas. Perlu kalian ketahui anak-anakku bahwa Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Bahwa Quran Surat Al-Ikhlas itu menerangkan bahwa Allah itu hanya ada satu tempat untuk meminta hanya kepada Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bahwa Quran Surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat yang merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Nah, Al-Ikhlas termasuk surat-surat Makkiyah, artinya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sekarang coba perhatikan bagaimana kita membaca Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, perlu diperhatikan bahwa membaca Al-Quran tidak perlu tergesa-gesa, tapi membaca Al-Quran harus kita perhatikan makhrajnya dan tajwidnya. Apa itu makhraj, anak-anakku? Makhraj itu cara kita mengeluarkan bunyi huruf, sementara tajwid adalah tata cara membaca Al-Qurannya, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, dan sebagainya. Untuk surat Al-Ikhlas ini, coba kalian perhatikan. Pak Guru akan membacakan, kalian menyimak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi anak-anak, tidak usah terlalu cepat, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, demikian minimal cara kita membaca, meskipun tidak dengan lagunya, tetapi kita tunjukkan mana panjang, mana pendek, mana yang harus dibaca, qalqalah dan sebagainya. Sekarang kita perhatikan ayat demi ayatnya. Yang paling atas itu kalimat basmalah. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita dahului dengan membaca ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tanda tasdid, maka harus dibaca tebal hi-nya ya, karena huruf ro itu double. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang pertama, perhatikan huruf qaf. Ya, paling awal itu adalah huruf qaf, bukan ko, tapi agak dalam di tenggorok. Huruf qaf. Qul huwa. Ya, itu bukan huwa, tapi huwa. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Perhatikan kalian, simak, kalian tirukan pelan-pelan. Huruf qaf ditenggorokan. Huruf wa itu dibaca wa, tidak wo. Qul huwallah. Ya. Qul huwallah. Kemudian ayat berikutnya. Allahus samad. Allahus samad. Nah, sekalian di situ ada orang yang sedang berdoa. Karena ayat di sini menerangkan bahwa Allah itu adalah tempat untuk meminta atau tempat untuk memohon. Kembali Allahus, ya. Allahus Allahus samad. Ya, karena ada tanda tasdid, maka harus jelas, tidak boleh Allahu somad, tidak boleh Allahus somad. Kita lanjutkan. Di sini kebanyakan banyak yang salah karena huruf dal menjadi huruf ta. Nah, perhatikan bacanya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, di sini ada dal disukun, lam yalid walam yulad. Yu-nya harus dibaca banyak. Ya, kebiasaan membaca, ya, kebanyakan yang membaca itu lam yalid walam yulad. Nah, itu bacaan yang salah. Nah, itu bacaan yang salah. Kenapa? Panjang pendeknya tidak diperhatikan, huruf qalqalahnya, huruf da yang disukun juga tidak diperhatikan. Saya ulangi. Lam yalid walam yulad. Nah, itu cara membacanya. Kemudian untuk ayat yang keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu cara membaca ayat yang keempat. Nah, mana yang harus dibaca banyak? Walam yakullahu. Walam yakullahu. U-nya harus dibaca panjang. Kufuwan ahad harus dibaca jelas. Ya.
Anak-anakku sekalian, itu tadi cara membaca Al-Quran. Sekarang coba kita perhatikan, di situ ada 2 buah gambar. Gambar yang depan itu ada orang yang sedang menyembah patung sapi. Ya, itu terjadi pada zamannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, itu menyembah patung sapi. Kemudian gambar yang kedua itu ada orang yang sedang seperti sholat ya, tapi tidak sholat itu namanya. Itu artinya menyembah makam. Nah, menyembah makam. Nah, anak-anakku, kira-kira kalau kita menyembah patung berhala atau patung, kemudian menyembah makam atau kuburan, kira-kira diperkenankan apa tidak ya anak-anak? Nah, ternyata menyembah berhala itu tidak boleh. Kemudian kalau menyembah kuburan juga tidak boleh anak-anak sekalian. Mengapa kita tidak boleh menyembah berhala atau patung dan tidak boleh menyembah kuburan? Karena itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah, menganggap Allah itu lebih dari satu. Padahal di ayat yang pertama di sana disebutkan qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Ahad artinya esa. Esa artinya tunggal. Tunggal artinya satu. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah, karena itu merupakan perbuatan syirik. Dan orang yang berbuat syirik disebut dengan orang musyrik. Nah, jadi syirik itu perbuatan menyekutukan atau menganggap Tuhan itu lebih dari satu, yang menyekutukan Allah. Orangnya namanya musyrik. Termasuk kita beribadah tapi dengan niat mendapat pujian dari orang lain juga dilarang. Kenapa? Karena itu merupakan perbuatan riya ya, atau pamer. Itu dilarang oleh agama. Nah, anak sekalian, demikian materi kita tentang membaca, menghafal, dan mengamalkan dari surat Al-Ikhlas. Sekali lagi, kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Allah adalah satu di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, Allahus Shomad. Artinya Allah tempat memohon. Satu-satunya tempat kita memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan cara berdoa. Kemudian lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Kemudian di ayat yang terakhir atau ayat yang keempat, di sana diartikan bahwa tidak ada satu pun ya yang bisa menyerupai Allah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, demikian anak-anakku sekalian penjelasan dari Pak Guru. Semoga kalian bisa memahami, dan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa. Kami mohon dengan sangat untuk selalu mendampingi putra-putri panjenengan dalam belajar, khususnya mengingatkan tentang sholat dan mengaji Al-Quran, supaya dengan sholat dan mengaji Al-Quran itu menjadi bekal hidup anak-anakku sekalian besok pada saat mereka dewasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.